Polda Jawa Timur masih mengusut peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Hozini. Kepada awak media, Kapolda Jatim Irjen Nanang Afianto mengatakan sudah memeriksa 17 saksi. Mereka yang diperiksa dari kelompok santri dan pengurus ponpes. Saksi juga dari tim ahli konstruksi dan bangunan maupun ahli pidana untuk menentukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Kemudian tindak lanjut sampai sekarang ini anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi LP A4 garing nomor 9 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Buduran Polresta Sidoarjo. Dan ini pun kami tangani langsung dari Polda, tim yang dari Polda di situ juga digabung meskipun dari Polresta Sidoarjo diikutkan, tapi kami lambil-alih. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Dinsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pemutusan ponpes itu sendiri, dan kemudian pemberian keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang merupakan unsur-unsur pidana tersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi ini juga mungkin juga pembelajaran bahwa di dalam membuat apapun harus ada perencanaan yang baik, perencanaan yang matang. Begitu juga dengan pengawasan supaya tidak terjadi ke depannya. Karena saya yakin, saya juga membaca dari running check di situ, dari sekian puluh ribu ternyata masih ada hanya 50 yang tentunya membuat kami prihatin. Dan ini tentunya marilah kita bersama-sama memperbaiki hal-hal yang seperti ini supaya tidak berulang lagi. Karena bagaimanapun juga kasihan anak-anak kita yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini terancam. Kita tidak tahu kapan terjadinya suatu bencana. Itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun pada saat kita bisa memberikan suatu perencanaan dengan baik, sehingga di dalam proses pemohonan baik, saya rasa itu paling tidak bisa meminimalisir dampak yang ada. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kasus Ponpes Al-Hozini ambruk hasil pemeriksaan awal dalam penyelidikan. Selanjutnya dibawa dalam gelar perkara. Dalam gelar akan ditentukan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Polda Jatim telah membentuk tim khusus untuk menangani laporan tersebut dari unsur Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta dari Polres Sidoarjo. Sebelumnya bangunan lantai 4 Musyalah Pondok Pesantren Al-Hozini di Kecamatan Buduran Sidoarjo, ambruk pada Senin 29 September 2025 sore. Basarnas mencatat, peristiwa tersebut mengakibatkan 171 korban. Sebanyak 104 orang selamat, dan 67 orang sisanya meninggal dunia. Sampai hari ini baru 40 jenazah yang berhasil diidentifikasi.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.